bersama saya Marginal. Pada kali ini kita berada di penghujung tahun 2020. Biasanya nih teman-teman atau banyak orang di penghujung tahun itu biasanya menulis sebuah yang namanya resolusi. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan sebuah resolusi. Apa sih resolusi teman-teman? Salah satu resolusi saya pada kali ini yaitu mendongkrak energi vitalitas. Sama seperti 50% warga Indonesia, saya termasuk orang yang senantiasa atau salah satu masuk dalam jajaran yang menulis resolusi. Saya membuat resolusi setiap tahun baru dan tak lama menjalani resolusi tersebut. Entah kenapa jarang lagi saya berolahraga dan menjalani pola makan yang lebih baik dan mengelola tugas-tugas dari kuliah ke kampus. Dan pada tahun kali ini saya ingin membuat resolusi tentang kebahagiaan dan berharap berhasil untuk menggapai resolusi tersebut. Untuk memulai tahun yang baru di proyek kebahagiaan pada kali ini, saya putuskan untuk berfokus pada memfokuskan energi. Saya berharap vitalitas yang lebih baik akan membantu saya untuk menggapai resolusi di bulan-bulan berikutnya. Dalam sebuah buku yang pernah saya baca, penelitian membuktikan bahwa kebahagiaan membangkitkan energi, dan di saat yang sama ketika kebahagiaan yang Anda miliki itu sejalan dengan energi yang Anda miliki untuk melakukan aktivitas selanjutnya, bersosialisasi dan berolahraga yang pada akhirnya akan meningkatkan kebahagiaan dan imunitas tubuh. Tentu riset juga menunjukkan bahwa ketika Anda energik dan rasa percaya diri pun akan meningkat. Sebaliknya kelelahan akan membuat semuanya berasa berat untuk dilakukan. Kegiatan yang biasanya kita anggap remeh seperti memasang perhiasan perayaan itu akan merasa sulit. Sementara tugas yang lebih rumit seperti mempelajari program komputer yang sulit akan semakin pelik. Saat merasa energik, saya akan semakin mudah untuk melakukan aktivitas atau hal-hal yang membuat saya bahagia. Saya meluangkan waktu untuk membaca buku, mencuci pakaian, tidur tepat waktu, makan yang sehat, mengurangi kemarahan ketika teman membuat Anda kesal. Ketika komputer saya tidak menyala, saya tidak berputus asa untuk mencari tahu bagaimana kenapa dia tidak menyala, dan saya menyempatkan diri untuk selalu mencuci piring setelah makan. Saya bertekad untuk menangani aspek fungsi atau energi fisik. Saya butuh untuk energi fisik, saya harus cukup tidur dan berolahraga. Walau kita sadari bahwa tidur dan berolahraga dapat mengoptimalkan, saya baru tahu bahwa kebahagiaan adalah suatu perjalanan atau sebagai tujuan. Ternyata sangat dipengaruhi oleh kebiasaan yang sederhana. Sementara untuk energi yang saya perlu membenahi sebuah aturan tentang kerapihan kamar yang amat sangat berantakan. Saya harap keberaturan sekeliling kedamaian lagi. Selanjutnya saya akan membenahi metaforis atau mencoret tugas-tugas yang akan datang, tugas-tugas dari daftar kegiatan. Saya menambahkan satu resolusi lagi untuk menambahkan visi dan meta. Studi menunjukkan bahwa dengan berpura-pura energik atau bahagia, dan kita pun menjadi energik. Saya skeptis dengan hal tersebut, mungkin lain dicoba. Kalau kita bisa jadi dua,
dari resolusi, ya kan? Resolusi digabungkan menjadi resolusi. Nah, yang terpenting bahwa ketika teman-teman menulis sebuah resolusi, ada bahwa resolusi yang teman-teman buat itu yang harus teman-teman pikirkan pertama ada. Yang pertama, jika resolusi teman-teman tercapai, apa yang teman-teman lakukan? Dan sebaliknya, ketika resolusi teman-teman tidak tercapai, apa yang teman-teman akan lakukan? Itu dua hal yang perlu dipikirkan sebelum membuat resolusi. Itulah yang terpenting. Jadi dari hal dua ini, contoh teman-teman membuat resolusi lulus kuliah. Jika teman-teman tercapai lulus kuliah, apa yang teman-teman lakukan setelah lulus kuliah ini? Dan ketika teman-teman tidak lulus kuliah, dan apa yang harus Anda persiapkan, harus Anda lakukan ketika tidak tercapainya teman-teman. Jadi itulah yang harus teman-teman pikirkan sebelum membuat yang namanya resolusi. Harus tahu apa yang tepat dan oke. Jadi poin utama pada pembahasan pada kali ini, apa yang Anda lakukan jika resolusi Anda tidak tercapai, dan apa yang Anda lakukan jika resolusi Anda tidak tercapai. Baik. Oke, sekian dari saya. Itulah pembahasan resolusi pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Itu kesalahan dari setan, saya adalah korbannya. Selamat tahun baru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.